Halo guys and girls, kembali di channel saya Richard Emery. Hari ini di video ini saya akan bahas tentang wabah virus lagi nih. Tapi kali ini yang pernah menghantui para penghuni bumi dulu. Dunia sedang dilandai krisis akibat persebaran virus corona yang semakin meluas. Penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, penyakit ini telah menyebar ke banyak negara dan lebih dari 2.500.000 orang terinfeksi dengan hampir 200 yang meninggal pada saat video ini dibuat. Hanya dalam waktu yang singkat, penyakit yang pertama muncul di kota Wuhan, di Cina, telah membuat perekonomian dunia kalang kabut dan menyebabkan ribuan orang meninggal di seluruh dunia. Namun perlu dicatat bukan cuma sekali dua kali dunia gempar gara-gara sebuah pandemik. Sebelumnya masyarakat global pernah mengalami kesulitan dan krisis yang bahkan jauh lebih parah ketimbang hari ini. Ratusan tahun lalu, bahkan jauh sebelum Masehi, dunia pernah dilanda pandemik mematikan, serupa virus corona. Wabah itu perlahan-lahan menyebar dari satu daerah ke daerah lainnya, dan tahap selanjutnya berpindah ke negara lain. Istilah pandemik sendiri merujuk pada sebuah penyakit yang baru muncul, namun telah menginfeksi banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Pandemik dianggap berbahaya karena mampu menyebar dengan mudah dan menyebabkan kematian. Namun dengan adanya virus corona ini, kita tidak perlu panik. Namun kita harus berantisipasi gimana caranya supaya kita tidak tertular dengan virus corona. Karena ada berbagai langkah-langkah yang bisa kita ikuti. Di video tips agar tidak tertular virus corona dengan 10 cara yang sudah kami buat. Dan kalian bisa tonton dengan klik tombol di bawah atau link yang ada di kolom deskripsi. So tonton ya guys and girls. Jadi apa saja wabah pandemik seperti virus corona yang pernah melanda di bumi kita hingga membunuh ratusan sampai jutaan? Kita tonton terus di video ini. Tapi sebelum itu saya minta teman-teman sekalian untuk subscribe karena hal itu sangat mudah dilakukan, tinggal tekan tombol subscribe. Kenapa? Karena itu akan membantu channel ini untuk berkembang. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. So kalian akan mendapatkan konten baru setiap harinya. Mulai dari nomor 5, The Antonine Plague. The Antonine atau The Antonine, aku nggak tahu nih. The Antonine Plague atau wabah Antonin dinamai untuk Kaisar Romawi Marcus Aurelius Antoninus yang memerintah selama wabah berlangsung dan ditemani bersama dengan Lucius Verus. Wabah dimulai pada 165 dan berlangsung hingga 180 Masehi. Diperkirakan 5 juta orang meninggal karena apa yang sekarang dianggap sebagai cacar. Itu diyakini telah dimulai dari kota Seleucia di Mesopotamia di Irak modern dan menyebar ke Roma oleh tentara yang kembali dari pengepungan kota. Pada satu titik selama pandemik yang luas, diperkirakan 2.000 orang Romawi meninggal setiap harinya. Ini bukan wabah yang diskriminasi. Kedua kaisar yang disebut di atas diyakini sebagai korbannya, beserta keluarganya yang meninggal oleh wabah ini. Jumlah korbannya sekitar 5 juta dan penyakit tersebut menewaskan 2 dari 3 populasi di beberapa tempat dan melumpuhkan tentara Romawi. Nomor 4. The Plague of Justinian. Wabah ini dimulai pada 541 sampai dengan 542 Masehi. Yang diperkirakan terjadi karena ada tikus yang masuk ke kapal gandum Mesir dan membawa penyakit sampai ke Kaisaran Romawi Timur, yang pada akhirnya akan menewaskan sekitar 25 juta orang. Wabah Justinian dengan cepat merobek kekaisaran, bahkan sang kaisar sendiri, Justinian ke-1. So nama wabah ini dijuluki sebagai nama kaisar Romawi yang juga mengidap penyakit itu. Sang kaisar tetap hidup melewati wabah gelap ini, tidak seperti kaisar Romawi Marcus Aurelius Antoninus. Namun banyak yang tidak selamat juga. Pada satu titik selama pandemik yang luas diperkirakan 4.000 orang Romawi meninggal setiap harinya di Konstantinopel, ibu kota kekaisaran. Pada akhirnya sekitar 40% dari populasi kota itu mati. Begitu banyak dan begitu cepat sehingga tubuh dibiarkan dalam tumpukan. Para ahli percaya bahwa wabah ini adalah kasus pertama dari wabah pes yang tercatat. Nomor 3. HIV/AIDS. Pandemik HIV/AIDS adalah salah satu yang masih kami lawan sampai saat ini.
Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah retrovirus yang biasanya menyerang organ-organ vital, sistem kekebalan manusia seperti sel darah putih dan T-sel atau T-sel, dan beberapa komponen imun yang lain. Sampai sekarang belum ada obat yang membunuh virus HIV, namun ada beberapa pengobatan yang bukan membunuh virus ini, tapi membantu meningkatkan imun sistem yang diharapkan dapat membunuh virus, dan harga obat ini sangatlah mahal. Selain mahal, kemungkinan responsif imun kita sangat kecil untuk berhasil melawan total virus HIV atau kembali sembuh karena pengobatan HIV hanya sekedar memperlambat proses penyerangan. Virus yang berasal dari Kamerun di Afrika Tengah yang pertama kali dikenal sebagai penyakit pada tahun 1981, Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS, merupakan bentuk terparah dari infeksi HIV. Kasus terdokumentasi paling awal diyakini terjadi pada tahun 1959 di Kongo, dan pada 2011 setidaknya 60 juta orang telah terinfeksi oleh AIDS dan 25 juta telah meninggal. Nomor 2, Spanish Flu 1918. Spanish Flu yang terjadi di tahun 1918, sebuah influenza dari Kansas, Amerika Serikat. Muncul di berbagai negara di seluruh dunia, penyakit ini menyebar dengan cepat. Virus ini tersebar dengan luas karena pada saat pandemik sedang berlangsung, terjadi Perang Dunia Pertama. Pandemik ini adalah contoh pertama dari sebuah pandemik influenza kategori 5 atau H1N1 yang dijuluki The Spanish Flu. Para virus ini dari Amerika, bukan dari Spanyol. Pandemik ini berakhir 1 tahun kemudian pada tahun 1919 dengan penjelasan yang masih belum diketahui sampai sekarang mengapa flu ini bisa terjadi atau apa penyebabnya. Yang ada, pandemik ini meninggalkan krisis global dengan tingkat kematian sebanyak 50 juta orang. Diyakini bahwa sepertiga populasi dari dunia menderita. Sekitar 25 juta dari kematian itu terjadi dalam 25 minggu pertama. Spanish flu menghasilkan pelajaran penting tentang jarak sosial. Nomor 1, The Black Death. Sebuah wabah yang sangat mengerikan yang telah menjadi ikon sejarah sampai sekarang dengan karakter dokter menggunakan masker seperti paruh burung. Mungkin dari kalian sudah kenal atau mungkin pernah lihat gambar-gambar ini di internet. The Black Death adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis di pertengahan abad ke-14 dari tahun 1347 hingga 1351. Wabah mematikan ini tak hanya terjadi di Eropa saja, tetapi juga berbagai negara seperti Asia, Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika. Beragam teori mengenai asal-usul dari pandemik ini. Salah satunya adalah berasal dari Asia Tengah, seperti Mesir dan Arab. Dari daerah ini menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra atau jalur laut dari kapal pedagang yang dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Sementara yang lain melalui kutu yang hidup di tikus. Diperkirakan pada saat itu populasi global diperkirakan mencapai 450 juta dan setidaknya kurang lebih 200 juta diyakini telah tewas selama pandemik ini. Setengah dari Eropa mungkin telah mati dalam kurun waktu hanya 4 tahun. Itu adalah 5 wabah yang paling mengerikan yang pernah terjadi di dunia. Yang diharapkan adalah kita mendapatkan banyak pelajaran dari wabah-wabah yang sebelumnya pernah terjadi, bukan malah takut. Modern medicine sekarang semakin maju, dan ada banyak cara untuk menjaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Semoga pandemik yang mengerikan seperti Black Death tidak akan pernah terulang. Untuk masalah virus corona yang sekarang terjadi, kita bisa diam di rumah untuk membantu pencegahan penularan dan membantu para dokter dan pekerja keras lainnya untuk mensingkirkan COVID-19 masuk ke dalam list sejarah virus yang mengerikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jika kalian suka konten dan video ini, menekan tombol like akan sangat membantu channel ini berkembang. Dan ingat, kalau kalian merasa sakit, segera hubungi dokter. Apabila ada list yang kalian anggap tidak ada, kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah. Nampaknya banyak dari penonton di channel ini belum subscribe. Kalian bisa subscribe karena itu gratis. Konten yang channel ini berikan juga gratis. Kalian bisa unsubscribe suatu saat kan?
Jangan lupa subscribe, jadi kalian tidak akan ketinggalan konten-konten yang baru dan menarik. Do we have a deal?